dipersembahkan oleh Pamor Enesis Group terus mengkilap sejak beroperasi tahun 1988. Pionir industri fast moving consumer goods ini berhasil menggait hati konsumen. 5 brand Enesis Group meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2019 dari Trust & Co dan Infobrand.id. Kelima merek tersebut adalah Adem Sari, kategori minuman pereda panas dalam, Force Magic, kategori obat nyamuk aerosol, serta Sovel, kategori lotion anti nyamuk. Lalu Vegeta, kategori obat pelancar BAB, dan Antis untuk kategori cairan antiseptik pembersih tangan. 4 brand Enesis Group juga menyabet penghargaan dari Top Brand Award 2019. Adem Sari untuk kategori minuman larutan panas dalam, Antis untuk kategori cairan antiseptik pembersih tangan, Kispray untuk kategori pelicin pakaian, dan Sovel untuk kategori lotion anti nyamuk. Kembali di CEO Talk, kita masih bersama dengan Chief Operating Officer Enesis Group, Budiman Ko. Pak Budiman, ini sekarang kita berada di Gudang Finish Gudang Finish Good. Ya. Artinya ini adalah produk-produk yang siap untuk didistribusikan. Ya, betul. Oke. Ini akan didistribusikan untuk pasar Dalam dan luar negeri. dua-duanya di sini memang. Ya. Oke. Nah, kalau bicara soal luar negeri, ini kan tadi dikatakan bahwa ada beberapa produk Enesis sebetulnya yang diekspor. Ya. Hingga saat ini masih terus diekspor. Ya. Di antaranya ada Sovel. Ya. Terus kemudian ada Adem Sari tapi namanya di luar itu Sensakul atau Cingku biasanya. Oke, jadi namanya agak-agak Ya. sedikit diubah, disesuaikan dengan pasar Disesuaikan lokal. dengan pasar. Nah, untuk produk-produk itu sebetulnya di pasar-pasar ekspor itu, di negara-negara tempat tujuan ekspor, itu seperti apa posisinya? Jadi sebagian itu sudah jadi market leader ya. Seperti misalnya kalau nanti Sovel ini kalau teman-teman ada yang jalan-jalan kebetulan ke Thailand, itu produk yang sangat familiar di sana. Bahkan sangat familiar. sangat familiar, bahkan salah satu produk yang dikejar untuk kalau ada turis-turis yang datang ke Thailand untuk dibawa pulang ke negaranya. Jadi turis-turis dari China, dari Hong Kong, dari Taiwan, dari apa itu tuh sering membelanja. Makanya kalau lihat kayak gitu di Bali pun perilaku yang sama terjadi. Itu karena memang di negara mereka itu menjadi produk yang sangat Ya, terkenal. betul. Oke. Gitu. Nah, ini selain tadi disebutkan Thailand, negara-negara yang menjadi tujuan ekspor dari Enesis Group? Sebagian besar kalau Southeast Asia itu udah hampir semua Oke. kita cover. Yang sekarang PR besar, China kita udah di sana cukup lama. Amerika kita baru start mulai apa namanya ini belum launch tapi akan mulai launch tahun ini ya. India itu sudah kita kirim beberapa kontainer baru mulai juga awal tahun ini. Nah ini terkendala COVID agak sedikit apa namanya mundur nih jadwal berikutnya. Tapi itu produknya bukan produk Sovel saja, artinya Ya, tiap negara mungkin punya kombinasi yang berbeda-beda. kombinasi yang berbeda-beda. Iya. Nah, biasanya apa yang menjadi pertimbangan bagi Enesis untuk mengekspor produk tertentu ke luar negeri? Negara tujuan. Jadi ada dua model sih. Satu ya kayak trading juga. Jadi kalau Southeast Asia sih rata-rata trading karena kita di kawasan yang sama, tropisnya sama, segala sama gitu ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu rumit lah untuk kita ekspansi pasarnya. Oke. Nah, begitu kita bicara negara 4 musim, kita 2 musim kayak gitu-gitu itu perlu banyak penyesuaian. Oke, Sovel kurang begitu Iya, menarik sebetulnya untuk kalau untuk negara yang Amerika empat musim. misalnya Sovel oke, kita akan launching, tapi kita juga tahu kalau negara 4 musim itu kan kita jualannya hanya di musim tertentu ya. Oh. Beda dengan Indonesia kan sepanjang tahun itu ada orang yang kena gigit nyamuk. Gitu. Gitu. Oke, nah ini kalau kita bicara soal karyawan, bagaimana membuat karyawan itu punya rasa memiliki atau sense of belonging gitu, sehingga mereka juga bekerjanya juga akan menjadi lebih apa namanya ya, lebih semangat mungkin, Ya, dan ya. itu sangat diharapkan oleh perusahaan sebetulnya. Jadi sebenarnya baru tahun kemarin sih kami launching program karyawan Enesis Cinta Produk Enesis. Tahun kemarin. Baru tahun kemarin. Oke. Kita ngumpulin karyawan kita berapa ribu orang itu di Mekarsari. Ya, dekat sana lah untuk family gathering. Sekaligus di sana kita ngajak teman-teman yang karyawan semua itu
kalau mereka sendiri bisa mencintai produknya Enesis, Oke. kita kan punya kurang lebih 1.600 karyawan. 1.600 Ya, karyawan. anggap aja mereka punya satu keluarga itu punya 4 orang lah gitu Oke. ya. Terlepas dari apa orang tuanya ikut apa enggak, 4 orang lah katakan gitu. Itu sangat luar biasa kalau mereka sendiri bisa mencintai produk-produk Enesis dan mereka jadi semacam kayak apa ya, ambasadornya juga untuk lingkungannya kan. Jadi jangan bicara bagaimana meyakinkan orang lain terhadap produk kita dulu lah. Kalau karyawan kita sendiri nggak punya keyakinan terhadap produk Produknya kita sendiri. sendiri. gitu. Oh, oke. Tapi anyway itu adalah salah satu aja bahwa apa namanya bagaimana melibatkan karyawan untuk lebih cinta kepada perusahaan. Oke. Tahun kemarin juga kita launching budaya perusahaan yang sebelumnya kita belum punya nih. Jadi Sebelumnya belum kita punya? belum punya sesuatu yang baku, ini adalah budayanya Enesis gitu Oke. ya. Jadi baru kemarin kita launch tuh Pak, aktif kita katakan, singkatannya aktif lah kira-kira gitu. Itu kepanjangan dari? Agility, apa namanya, teamwork juga ada di dalam, inovasi juga ada di dalam, creativity, innovation ya, terus apalagi macam-macam, visionary. Oke. Jadi excellent, trustability itu semua ada di dalam. Itu kita komunikasikan menjadi budaya kita. Dan itu menjadi penting menurut Anda? Betul. Menjadi Dan penting. saya yakin bahwa kalau kita orang-orang yang bergerak di bidang strategic management, bergerak di bidang korporasi, at the end of the day, yang bikin kita itu bisa growth itu, kalau saya selalu percaya gini, kamu bisa beli teknologi apapun dalam satu malam, asal punya duit ya, apapun. Tapi kita nggak bisa cetak SDM yang kuat dalam satu malam. Believe me, itu nggak akan mungkin bisa terjadi. Karena itu. Karena itu. Terus kita juga nggak mungkin bisa beli semua orang-orang hebat di luar ditaruh dalam satu perusahaan dan kita tiba-tiba seperti ceritanya apa itu loh Iron Man itu ya Pak, Oh, Avenger langsung, itu ya. ya, langsung jadi Tiba-tiba jagoan. jadi Avenger ngumpul jadi satu orang, itu kan cuma di ceritanya Hollywood gitu ya. In reality begitu banyak yang kayak begitu, kita buy semua di dalam satu itu perang ya. Dan itu udah terjadi di beberapa perusahaan yang mencoba modus yang sama. So membangun apa namanya talent leader yang bagus itu butuh culture yang bagus. Culture itu harus ditanamkan dari awal. Oke, dan kalau culture itu kan artinya untuk menanamkan culture itu betul-betul menjadi Yes. nilai di tiap orang Dan itu it kan. is not an overnight job, Pak. Oh, oke. Kan gitu ya. So kita mesti invest di sini. Oke. Dan itu jangka waktunya cukup panjang. Oke. Nah, apakah dengan apa namanya memunculkan culture perusahaan itu, company culture itu apakah memang sudah terlihat apa? Ada perubahan, ada kinerja yang membaik Ya. atau Jadi hasilnya? ya mungkin kalau kita bicara gampangannya adalah sebelum dia menjadi DNA. Ini meresapnya sampai ke DNA gitu ya. Saya jujur aja mengakui bahwa kita ini masih baru di kulit, Oke. masih mulai meresap lah ya. Kalau dibilang agak parno, bukan parno lah, agak over acting sih boleh juga. Di pabrik itu ya tiap hari tertentu itu toa corong itu kayak kita lagi di Vietnam Pak. Kalau di pinggir jalan jam 4 bubaran kantor itu lampu merah Vietnam itu muterin lagu kebangsaannya Vietnam itu. Oke. Nah saya bilang kalau di kantor, di pabrik kita nih ya, itu jam tertentu itu lagu corporate kita nongol tuh Pak. Oh, Jadi oke. biar mereka itu ya bersenandung pun nantinya pakai lagu itu ya. So ini kan mesti pelan-pelan nih, istilahnya kalau mandi itu guyup ya, dari atas turun ke bawah gitu ya. Jadi anyway, Itu bisa ngalahin K-pop itu kan kalau tiap hari didengerin? makanya bilang juga apa. So mungkin agak sedikit overdosis atau gitu ya. Tapi ya itulah cara kita bagaimana menggunakan segala titik media untuk mencoba memulai culture ini ditanamkan. Nggak bisa kelihatan dalam waktu yang singkat Pak. Tidak akan kelihatan. Tidak akan bisa. Tapi Oke. kalau nggak pernah mau dilakukan dan nggak mau menjalankan ini secara konsisten, sampai kapanpun kita tidak akan pernah meraih hasil yang kita tanamkan ini. Pak. Sebegitu pentingnya ya Iya, culture kalau saya perusahaan sangat itu. percaya. 10 tahun kalau kita membangun culture yang benar, Anda akan melihat perusahaan yang kuat. Apa yang diharapkan dengan tumbuhnya culture yang mudah-mudahan menjadi DNA itu? Apa yang diharapkan sebetulnya dari Jadi perusahaan? sebenarnya Toh selama ini artinya kalau bicara soal omset tumbuh, Ya. laba terus meningkat gitu. tapi nggak bisa sustain. Oke. Kan masalahnya kan katakanlah orang yang sudah kerja 10-20 tahun itu udah ini karena owner dulu itu sangat inovatif, mereka juga jadi inovatif. Saya nggak mendoakan orang-orang ini kemudian tidak ada ya, tapi secara natural kan memang ini akan fade out nih.
Apakah perusahaan ini kemudian akan kehilangan kemampuannya untuk tumbuh hanya gara-gara orang-orang yang mendirikannya ataupun karyawan-karyawan yang lamanya sudah tidak ada? Kan tidak bisa. However, yang tadi disebut kultur tadi pun kan nggak tiba-tiba kita petik dari langit. Kita cek apa yang menjadi warisan positif yang luar biasa dari yang ada di Enesis ini, yang kita bakukan kan. Inovatifnya lah, teamworknya lah, trustworthiness-nya, segala macam itu kan datang dari yang ada di di Enesis ini. Ya itu yang kita bakukan. Nah kalau ini bisa disosialisasi. Kalau saya bilang kita bangun atmosfernya, sehingga atmosfer inilah yang membuat siapapun, talent manapun yang datang dari luar masuk ke sini, bukan dia yang mengubah, tapi dia yang harus diubah oleh atmosfer yang kita ciptakan ini. Dan ini kultur yang harus ditanamkan, Pak. Ini kayak nanam benih dari bawah nih. Ini tumbuh satu-satu supaya jadi gitu loh, Pak. Pak Budiman, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda.